santai, tidak terlalu wah gitu ya, karena saya kan paham ini sedang dalam amaliyah ya. Mesti ada gangguan-gangguan. Kemudian saya tambah kuatkan lafadznya, zikir mengingat Allah di dada, di ahwa, itu saya kuatkan lagi. Itu nggak hilang-hilang gitu loh. Makanya saya loles saja, biasa saja. Nah, besoknya itu saya ketika santai-santai ya, yang kemarin silahkan hadir. Terus itu datang lagi, ngobrol lagi sebentar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi. Semoga terus diberi Allah kesempatan untuk selalu berbagi nasihat pada semua orang. Semoga dulur-dulurku semuanya sehat jasmani dan rohaninya, bisa mengerjakan semua lemburan amal kebaikan dengan semangat 45. Terus berkarya, jangan istirahat, jangan berhenti, jangan lupa zikir, lafaz mengingat Allahnya, itu yang paling penting agar terus tersambung cahaya nurus samawati wal ardi. Kali ini kita akan membahas seperti kemarin efek kegaiban pada amaliyah yang pernah saya alami di Kholwat ini ya. Apa yang pernah saya alami, topik yang ini terdengar di orang awam mungkin kedengarannya sesat. Apa sesat? Suatu hal yang jarang orang lalui atau alami, karena pengalaman kegaiban itu adalah menambah keimanan, keyakinan kita ya, menjadi hakul yakin karena mengalami sendiri sehingga menjadi hakul yakin. Kalau cerita-cerita dari orang lain, pengalaman itu namanya ainul yakin, tembung jari, katanya begini, dan kita percaya, itu menambah juga keyakinan. Kalau masih dari baca dari cerita kisah-kisah, itu namanya ilmu yakin bahwa ada perjalanan seperti ini, tapi juga menambah keyakinan juga, walaupun dari ilmu yakin jadi bertingkat-tingkat keyakinan. Ayo kita semua terus tambah yakin di jalan kita ya, terutama para salik di jalan torek itu adalah jalan, artinya ya, nah ini perjalanan, nah, jalan yang dilalui torek itu atau salik ya, itu jalan yang sudah dilalui beliau guru-guru silsilah. Jadi jalannya gak sembarangan, gak asal bikin jalan yang kebanyakan tipu muslihat dari pasukan bertanduk. Program mereka itu membuat tipu muslihat jalan-jalan ruhania juga, bukan jalan-jalan kesesatan saja. Jadi ada yang namanya tersesat di dalam terang, yaitu ya jalan-jalan yang biasanya juga disebut hitam berbalut putih, itu tanpa sadar. Karena apa? Tidak ada gurunya. Kalau ada gurunya pun sambungannya nggak tersambung kepada guru-guru silsilah, terus lanjut ke atas ke
Kanjeng Nabi, terus ke malaikat Jibril, terus ke Allah. Itu sambungan power namanya, nur samawati wal ardi, cahaya, sambungan cahaya. Kembali ke kisah ya, yang mau saya ceritakan itu, ini saya pertama kali ketika mengalami kejadian aneh itu ketika saya berzikir la ilaha illallah dengan gerakan yang satu, yang pelan-pelan seperti saya jelaskan kemarin. Terus ya, satu, tidak perlu kuantitas, yang penting kualitasnya. Terus supaya kita itu benar-benar sinkron ya, melatih sinkron bahasa awalnya itu. Kemudian kita itu zikir ya, saya kira-kira setelah 1 jam berzikir itu rasakan itu pintu itu terbang ke sana ya, pokoknya menghilang gitu. Terus dinding kanan kiri juga menghilang. Jadi seolah-olah itu saya berada di aula yang luas tapi hitam semuanya aulanya. Ini seolah-olah itu namanya seolah-olah itu di benak saja, di pikiran gitu ya, biar tidak perlu perdebatan lagi, ini namanya itu. Jadi kemudian ada yang datang, ketika ada yang datang itu salam, assalamualaikum ya. Kemudian saya terus tetap berzikir pelan-pelan sambil sebenarnya menjawab seperti mediuman itu ya, Waalaikumsalam. Tapi nggak berbunyi, nggak ngomong, nggak berbunyi, tapi di dalam ya. Ketika selanjutnya beliau ngomong, kamu tahu siapa saya? Ya jelas saya nggak tahu, karena hanya suara bukan pandangan fisik ya. Atau di benak pun tidak ada, ini kosong, blank seperti tadi ya, ruangan yang hampa itu tadi, dinding kanan dan pintu depan itu serasa nggak ada, luas gitu, bayangannya begitu maksudnya. Kemudian beliau bilang, saya adalah tidak jauh, yang selalu menemanimu dan mengajakmu kebaikan. Dan saya ini langsung nyantol, paham ini siapa ini, apakah yang terus di sekitar saya atau si A, si B, si C itu ya. Tapi belum yakin masih ada, dan saya woles aja. Woles itu namanya santai saja, tidak perlu terlalu wah menanggapinya, karena saya dalam kondisi terus berpikir dengan tenaga ya. Kemudian saya siapa memang yang selalu menemani, mengajak kebaikan. Dia bilang saya adalah M, malaikat yang selalu mengajak. Ini kan ceritanya aneh ya, tapi saya nggak mengundang beliau loh, saya didatangi, bukan didatangi, tersambung lah, karena beliau nggak mendatang, katanya terus dari dulu di sekitar saya, tapi tersambung saat itu, maksudnya gitu. Terus saya tanya, kalau benar kamu siapa, namamu? Terus dia menyebutkan nama panjang, jelas saya dengar itu namanya. Kemudian ya saya panggil nama depannya, jangan panjang ya, saya panjang itu enggak terlalu inilah, panggil nama depannya. Ya baiklah, kalau begitu nanti kapan-kapan saya panggil ya, kalau benar, supaya bisa ngobrol lagi. Saya itu aja, woles, santai, tidak terlalu wah gitu ya, karena saya kan paham ini sedang dalam amaliyah, mesti ada gangguan-gangguan. Jadi saya pikir ini adalah perbuatan pasukan bertanduk ya, karena seringnya kan begitu.
tadi kan saya lagi posisi zikir ya, zikir la ilaha illallah, kemudian saya tambah kuatkan lafadznya, zikir mengingat Allah di dada, di akhwa itu saya kuatkan lagi, itu nggak hilang-hilang gitu loh. Jadi kan saya pasti kalau pasukan tanah biasanya kan kuat terus hilang itu biasanya seperti itu, tapi kenapa kok kuat terus, makanya saya lolos saja biasa saja. Jadi, nah setelah itu ya kembali zikir lagi. Nah besoknya itu saya ketika santai-santai ya, itu mungkin saya itu nggak memanggil ya, yang merasa kalau kamu ada di sekitar saya, yang kemarin saya panggil namanya Om siapa ya, nama depannya saja nggak saya sebutkan ya, Om misalkan Om A gitu ya, silahkan hadir. Terus itu datang lagi, ngobrol lagi sebentar, terus saya sudah gitu, berarti ya mungkin begitu ya. Sampai sekarang pun kadang saya nggak manggil memang, karena saya itu disuruh beliau, suruh guru itu untuk mengabaikan ini, tujuannya tetap Allah terus ya, mengabaikan apapun walaupun malaikat itu ya memang tugasnya membantu ya, tidak perlu diperdalam, tidak perlu diutamakan, anggap sampingan biasa. Maka sehari-hari itu dari sekitar 2,5 tahun yang lalu sampai sekarang ini kejadiannya itu sering dia itu ya datang tanpa diminta, itu ada nyeletuk gitu, ini begini memberi keterangan, memberi sesuatu info pada saya begini, dan kebanyakan infonya itu benar. Setelah beberapa waktu kemudian kejadian benar itu infonya, mungkin bukan untuk sombong ya atau apa. Nah ini kesimpulannya adalah jalan-jalan ruhani itu nanti akan ada namanya gaib hadiah ya dari Allah, kalau memang jalannya benar, lurus dan sungguh-sungguh, dan niatnya itu harus ilahi anta maksudi wa ridha matubi, tidak ada sesuatu apapun niatnya, ingin kaya, ingin sembuh, ingin sakti dan lain-lainnya itu dipinggirkan, tujuannya hanya kepada Allah dan hanya mencari ridha Allah. Demikian, semoga bermanfaat teman-temanku semua. Wabillahi